Kalian tahu nggak? Kertas teks awal proklamasi itu sempat dibuang ke tempat sampah loh. Kalian juga tahu nggak bahwa suara Bung Karno saat proklamasi yang ini nih, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. ternyata diambil bukan saat proklamasi dibacakan. Seru nih ceritanya. Simak terus ya sahabat kompas.com. Bersama saya, Fitria Farisa. Jadi, gini ceritanya. Kita mulai dari foto teks proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno ini ya. Coba perhatiin deh. Kertasnya tuh terlihat kusut kan sahabat kompas.com? Nah, itu tuh karena sebenarnya kertas itu udah dikual-kual dan dibuang ke tempat sampah. Orang yang menyelamatkan kertas itu adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diyah, jurnalis di radio Hoso Kyoku dan Harian Asia Raja milik pemerintah Jepang. Walau bekerja di media Jepang, BM Diyah diam-diam aktif dalam perjuangan kemerdekaan loh. BM Diyah ini menjadi saksi saat Bung Karno dan Bung Hatta mengadakan pertemuan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada 16 Agustus 1945 malam. Bung Karno menulis draft teks proklamasi di selembar kertas putih yang disobek dari buku kecil. Draft teks proklamasi itu direvisi sana-sini di kertas yang sama. Coba deh lihat lagi. Ada banyak coretan kan di kertasnya? Setelah teks proklamasi selesai disusun, Bung Karno menyerahkan kertas itu ke Sayuti Melik untuk diketik ulang pakai mesin tik. Setelah diketik ulang, kertas itu dibuang ke keranjang sampah. Gak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa yang membuang kertas itu. Tapi yang jelas, Bung Karno udah nggak pegang draft itu lagi. Nah, pada saat inilah naluri jurnalis BM Diyah bekerja. Dia memungut kertas itu dari keranjang sampah dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Pada tahun 1992, BM Diyah menyerahkan draft itu kepada negara. Draft itu kini disimpan di kantor Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Tentunya, kertas ini jadi bukti otentik proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu baru satu kisah sahabat kompas.com. Masih ada kisah upaya penyelamatan arsip proklamasi kemerdekaan lain yang gak kalah mind-blowing. Kayak yang ini nih. Ini adalah foto pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945. Yang berhasil mengabadikan momen itu adalah Frans Sumarto Mendur dan Alexius Mendur. Mendur bersaudara ini adalah jurnalis foto, Frans di Asia Raya, dan Alex di kantor berita Domei. Pada 16 Agustus malam, Frans dan Alex mendengar kabar bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski ragu atas kabar itu, keesokan harinya, Frans dan Alex tetap berangkat ke rumah Bung Karno sejak subuh. Perjalanan menuju rumah Bung Karno juga nggak mudah, karena ada tentara Jepang di mana-mana. Mereka harus umpetin kamera Leica yang dibawa supaya nggak diambil sama tentara Jepang. Untungnya, ketika sampai, kabar yang sebelumnya mereka dengar itu ternyata benar. Akan ada proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Bung Karno. Pemuda bersenjata lengkap yang siap mati sudah menjaga ketat rumah Bung Karno. Frans dan Alex pun mengabadikan momen haru nan bersejarah itu. Sampai-sampai, Frans juga larut dalam emosinya dan terkadang lupa menekan tombol di kameranya. Untung aja masih sempat ambil momen pengibaran bendera merah putih. Tapi perjuangan Frans dan Alex nggak berhenti sampai di situ. Di perjalanan pulang, Mendur bersaudara dikejar tentara Jepang. Kamera Alex dirampas dan roll filmnya dimusnahkan. Tapi Frans berhasil lolos dan bersembunyi. Dengan cekatan, Frans memasukkan roll film ke kotak mentega dan menguburnya selama 3 hari.
ketika ditangkap tentara Jepang, Franz bilang kameranya sudah diambil barisan pelopor. Foto-foto itu baru diterbitkan 6 bulan kemudian di halaman depan Harian Merdeka. Nah, sekarang hak cipta foto-foto itu menjadi milik Indonesia Press Photo Service. Foto-foto itu sangat penting. Kalau nggak ada Franz dan Alex, peristiwa bersejarah itu tidak akan terdokumentasikan karena nggak ada fotografer lain yang datang. Kisah selanjutnya tentang Yusuf Ronodipuro, penyiar radio Hosokan Rikyoku milik Jepang. Yusuf dan kawan-kawannya menyambungkan saluran siaran dengan kediaman Bung Karno. Mereka siap menyiarkan proklamasi yang akan dibacakan Bung Karno. Tapi sejuta hambatan menghadang Yusuf. Anggota Kenpetai Polisi Militer Jepang begitu ketat dan membuat semua rencana sulit dilakukan. Pada 17 Agustus 1945 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, jurnalis lain dari kantor berita Domei menyelinap ke gedung Hosokan Rikyoku. Jurnalis itu membawa naskah proklamasi yang sudah dibaca Bung Karno. Tujuannya adalah untuk disiarkan di kantor radio Yusuf. Yusuf pun meminta izin kepada pimpinan radio saat itu, Utoyo Ramlan, untuk menyiarkan naskah proklamasi. Ramlan tak kuasa melarang. Dia hanya bilang, kalau terjadi apa-apa, itu tanggung jawab saudara-saudara. Dengan lantang, Yusuf menjawab, mati pun kami siap. Merinding banget gak sih sahabat Kompas.com? Akhirnya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pun mengudara. Yusuf berhasil membacakannya setelah mengelabui anggota Kenpetai yang lengah. Dia membaca dari studio siaran luar negeri yang memang tidak dijaga. Saat siaran dilakukan, Yusuf memutar piringan hitam yang tidak terhubung ke pemancar. Musik dari piringan hitam itu hanya keluar dari loudspeaker saja. Orang Jepang di sana terkecoh deh. Mereka malah enak-enak dengar lagu tanpa curiga di studio sedang ada siaran berita proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Salut deh sama perjuangan mereka semua. Tambah sedikit nih ya sahabat Kompas.com. 13 tahun kemudian, Yusuf yang menjabat sebagai kepala RRI berkesempatan bertemu dengan Bung Karno. Dia akhirnya meminta Bung Karno membaca ulang teks proklamasi supaya bisa disimpan sebagai arsip negara. Yusuf harus berkali-kali nih merayu Bung Karno. Sebab Bung Karno keberatan. Masa proklamasi dibacakan 2 kali? Tapi untungnya akhirnya Bung Karno bersedia. Sehingga kita jadi bisa mendengar suara asli Bung Karno yang membacakan teks proklamasi. Ya, meskipun dengan suara Bung Karno yang 13 tahun lebih tua ya. Kalau diperhatiin dari cerita tadi, jadi mikir gak sih sahabat Kompas.com? Ternyata dokumentasi peristiwa bersejarah saat itu gak terlalu dipikirkan nih oleh tokoh-tokoh yang terlibat proklamasi kemerdekaan. Mungkin mereka juga nggak kepikiran dokumentasi itu bakal sangat penting untuk anak cucu ke depan. Ya, tapi sebenarnya bisa dimaklumi sih, karena pada saat itu situasi kan masih sangat genting. Tentara Jepang masih ada di mana-mana. Fokus orang saat itu adalah keamanan. Jadi wajar aja jika ada kekurangan dalam hal dokumentasi saat momentum proklamasi kemerdekaan. Untung ada mereka, jurnalis-jurnalis pemberani, penyelamat arsip proklamasi. Padahal ada ungkapan seperti ini loh sahabat Kompas.com, bahwa tidak ada berita yang seharga nyawa. Tapi di jalan perjuangan kemerdekaan, mereka siap bertaruh apapun, termasuk hidupnya. Sumpah, keren banget. Cukup segitu dulu cerita kali ini ya sahabat Kompas.com. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.